Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 30. Dr. Diki menjelaskan semuanya ke keluarga termasuk suara Ziko yang menghilang. Apa Ziko bisa kembali berbicara? Tanya Zira. Pita suara pasien rusak, tapi bisa diobati dan butuh proses untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, jelasnya. Dr. Diki menatap Nyonya Amel dan Triple Z. Tante, saya ingin mencocokkan DNA pasien dan keluarga, ujarnya. Nyonya Amel dan salah satu anak Zira yaitu Zen mengikuti Dr. Diki. Mau ngapain Oma? Tanyanya. Mau diperiksa, timpal Dr. Diki. Di dalam ruangan laboratorium, darah Nyonya Amel diambil dan kemudian Zen. Zen gak mau, teriaknya takut sembari bersembunyi di belakang tubuh Nyonya Amel. Anak kecil itu melihat jarum menusuk jari wanita parubaya itu, dan perawat meletakkan beberapa tetes darah ke dalam tabung transparan. Melihat hal itu, dia takut akan sakit yang dialaminya. Tidak sakit sayang, rayu Nyonya Amel. Aku tidak sakit, kenapa harus disuntik? Protesnya. Kamu memang tidak sakit, tapi papa kamu membutuhkan bantuan dari kamu, jelas Nyonya Amel. Bantuan untuk papa? Tanyanya bingung. Papa ada di ruangan tadi, ujar Nyonya Amel. Papa kan di surga, sahutnya. Iya, tapi papa sudah kembali. Enggak, Zen gak mau. Berlari dan keluar dari ruang laboratorium. Zen, teriak Nyonya Amel ikut keluar dari ruangan itu. Zen berlari ke dalam pelukan Zira. Zen sayang, ada apa? Tanya Zira. Aku tidak mau disuntik, sahutnya. Aku mau, timpal Zaira semangat. Akhirnya yang menggantikan Zen si cantik. Di dalam laboratorium tidak ada rasa takut ketika melihat jarum suntik. Dia berani menatap jarum menusuk ujung jarinya. Keluar dari ruangan sembari tersenyum. Lihat adik Bica, ujarnya bangga sembari menunjukkan jarinya yang diplester. Zira tersenyum melihat keberanian si cantik. Zaira mirip banget sama kamu. Keberaniannya mewarisi dari kamu, ujar Nyonya Amel. Keluarga masih harus menunggu hasil DNA dan Triple Z merasa bosan. Mama, kata Oma ada papa di ruangan tadi, tanya Zen. Iya, papa sedang sakit. Kalian belum diizinkan menjenguk papa. Tapi aku hanya mau uncle, timpal Zahir. Nyonya Amel dan Zira saling pandang. Zahir sayang, papa sudah kembali. Untuk apa lagi sama uncle, ujar Zira. Papa sakit, mana mungkin bisa bermain dengan kami. Pokoknya aku mau uncle, sahut Zahir kekeh. Zahir, bentak Zira. Untuk pertama kalinya dia harus membentak anaknya. Wajah anak lelakinya berubah sendu ketika dibentak Zira. Maafkan mama sayang, ujar Zira sembari memosisikan tinggi badannya seperti Zahir. Tapi Zahir berlari meninggalkan Zira. Mama akan mengikutinya, ujar Nyonya Amel sembari melangkahkan kakinya cepat agar dapat mengimbangi langkah cucunya. Mama, apa benar papa di sana? Tanya Zen. Iya sayang, mama baru menemukan papa di sebuah tempat. Dan sekarang papa sakit, tapi kalian belum bisa bertemu, jelasnya. Tatit apa? Tanya Zaira. Sakit batuk, sahut Zira. Papa nggak minum komik, ujarnya lagi. Zira tersenyum tak kalah mendengar celotehan anaknya dan memeluk kedua anaknya yang ada di depannya, sedangkan Zahir masih berlari. Zahir, tunggu! Teriak Nyonya Amel dan berhenti karena tidak bisa mengimbangi langkah cucunya yang gesit. Aku nggak mau, teriaknya dan masuk ke dalam lift yang pada saat itu terbuka. Dia memencet lantai dasar. Aduh Zahir, Nyonya Amel langsung bergerak mendekati lift dan menekan tombol yang ada di pinggir lift. Tapi pintu tak kunjung terbuka, dan ketika terbuka, Zahir tidak ada di dalam situ. Ya ampun, kemana ini anak? Gerutu Nyonya Amel sembari masuk ke dalam lift menuju lobi. Sesampai di lobi, wanita parubaya itu mengedarkan pandangan untuk mencari Zahir, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan anak kecil itu. Menanyakan security, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan anak kecil itu. Zira, Zahir hilang, ujar Nyonya Amel dari ujung ponselnya. Apa? Teriak Zira. Mama di mana? Tanyanya. Di lobi, tapi di sini tidak ada. Sekarang Mama mengecek kamera CCTV. Aku ke sana. Zira membawa kedua anaknya menuju lantai dasar untuk menemui Nyonya Amel, yang pada saat itu ada di ruangan khusus. Cucu ibu keluar dari lobi dan berjalan ke jalan raya. Hanya itu yang bisa kami rekam, sahut seorang pria. Nyonya Amel keluar ruangan dan bertemu dengan Zira, yang pada saat itu sedang berjalan menuju ruangan monitor. Bagaimana, Ma?
Zahir keluar dari rumah sakit dan ke jalan raya. Kenapa jadi begini? Zira berlari ke jalan raya untuk mencari anaknya di sepanjang jalan yang dekat dengan rumah sakit dan menanyakan kepada pedagang yang ada di dekat situ. Tadi ada anak-anak berlari ke arah sana, ujar salah satu pedagang. Zira kembali berlari mencari anaknya sampai ponselnya berdering. Kamu di mana? Tanya dokter Diki. Zahir hilang, teriaknya. Bagaimana ceritanya bisa hilang? Zira menceritakan tentang anaknya yang ngambek dan lebih memilih Sultan Haki daripada Ziko. Ada kabar apa? Tanya Zira dan terus berjalan. Hasilnya telah keluar dan pasien memang terbukti Ziko Putra Raharsya dan ayah biologis dari Triple Z. Dari awal aku yakin kalau itu suamiku, hanya kamu saja yang tidak percaya. Maaf, aku melakukan ini hanya untuk pembuktian. Setelah sekian lama ada yang mengaku sebagai Ziko, kan tidak mungkin langsung percaya. Dan sekarang telah terbukti aku senang Ziko kembali, jelasnya. Aku masih mencari Zahir. Jangan katakan kalau Zahir hilang. Jika Ziko tanya, pintar-pintar kamu menjawab, ujarnya dan menutup panggilan. Zira menghubungi sopir yang mengantar Nyonya Amel dan anak-anaknya ke rumah sakit. Dia ingin mencari anaknya menggunakan mobil. Sebelumnya, Zahir menekan tombol lift menuju lobi. Sesampai di lobi, dia langsung berlari keluar dari pintu lobi dan melihat sekeliling beberapa saat. Kemudian kembali berjalan melewati gerbang rumah sakit. Terus berlari melewati para pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan. Sesampai di perempatan, posisi lampu lalu lintas berwarna merah. Zahir mengikuti orang-orang yang ada di depannya menyeberang. Tapi dari salah satu mobil yang berhenti, tak sengaja penasihat Sultan Haki melihat Zahir. Pangeran, itu Zahir. Penasehat menunjuk ke arah anak kecil yang sedang kebingungan. Bawa sini dia, titahnya. Penasehat turun dari mobil dan mengejar Zahir yang kebingungan, tidak tahu mau kemana. Zahir, teriak penasehat. Anak kecil itu berhenti, tak kala namanya dipanggil, menoleh ke belakang. Dan dia ingat wajah pria yang selalu bersama dengan Sultan Haki. Mana Uncle? Tanyanya. Uncle ada di sana, sahutnya menunjuk mobil yang sedang berhenti. Pria itu membawa Zahir menuju mobil. Uncle? Zahir memeluk pria itu layaknya papanya. Zahir, kenapa awak bisa sampai sini? Tanya Sultan Haki bingung. Aku lari Uncle, sahutnya. Penasehat memberikan minuman untuk anak kecil itu. Lari dari siapa? Tanyanya. Dari Mama dan Oma. Mama? Pria itu melirik penasihatnya. Yang dia tahu Zira masih berada di kota X. Bukannya Mama sedang di luar kota? Tanyanya. Mama sudah kembali hari ini, sahutnya lagi. Kembali? Tanyanya bingung. Uncle antar kamu pulang. Aku gak mau pulang, serunya marah. Tapi kenapa? Aku masih marah sama Mama. Aku mau Uncle jadi papaku, sahutnya. Pria itu tersenyum senang. Masih ada harapan untuknya memiliki Zira melalui Zahir. Aku capek, ujar Zahir kelelahan, karena berjalan dan berlari cukup jauh. Dalam beberapa menit dia tertidur di pangkuan Sultan Haki. Kenapa Zira kembali begitu cepat? Dia harusnya ada di kota X, dan mungkin masih dalam perjalanan. Tapi kenapa bisa kembali awal? Tanyanya bingung. Mungkin Nona Zira memilih kembali ke sini dan tidak meneruskan pencarian suaminya, sahut penasehat. Mungkin juga. Jadi bagaimana dengan Zahir? Tanya penasehat. Kita bawa ke apartemen. Aku ingin menjadikan anak ini alat untuk mengambil hati Zira. Setelah malam kita antar dia ke rumah Zira. Dia merasa cukup yakin jika hubungannya akan pulih setelah merayu dan mencuci otak anak kecil itu. Tapi dia belum tahu jika Ziko telah kembali. Mama, teriak Zira dari ponselnya. Iya sayang, bagaimana Zahir? Tanya Nyonya Amel. Aku tidak menemukannya, dia hilang. Zira tenang, kamu lapor ke kantor polisi sekarang. Aku sudah berada di kantor polisi, tapi belum bisa membuat laporan karena Zahir hilang baru beberapa jam, jelasnya. Mama akan cek Bina dan Zelin. Kamu perintahkan semua orang-orang rahasia untuk mencarinya. Zira langsung menghubungi Kevin, karena pria itu yang mempunyai nomor kontak orang-orang rahasia. Hilang, teriak Kevin dari ponselnya. Dia marah karena aku mengatakan kalau Ziko telah kembali. Dia kekeh ingin Sultan Hakim menjadi papanya, jelas Zira. Dia berlari keluar rumah sakit dan sampai sekarang aku belum menemukannya. Perintahkan orang rahasia untuk mencari Zahir. Aku akan mengirimkan fotonya sekarang. Setelah mendapatkan foto Zahir, Kevin segera menghubungi orang-orangnya. Dan Zira menghubungi orang-orang kepercayaan keluarga Amrin untuk mencari Zahir. Zira kembali ke rumah sakit dengan raut wajah yang sedih. Mama sudah menghubungi Zelin dan Bina, tapi Zahir tidak ada di sana. Zelin sekarang dalam perjalanan ke sini.
Zira menggelengkan kepalanya dan menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Ziko kembali, kenapa Zahir yang pergi menjauh? Gumamnya. Bukan menjauh, tapi Zahir belum siap. Tapi Mama yakin setelah Ziko sembuh, Zahir yakin jika itu papanya. 6 bulan, Ma, sahutnya. Apanya yang 6 bulan? Nyonya Amel bingung. Sebelum Mama datang ke sini, Dokter Diki sudah mengatakan kepadaku kalau proses penyembuhan penyakit TBC yang diderita Ziko membutuhkan waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan, Ziko diizinkan untuk berkumpul dengan kita. Jelasnya. Mama mengerti. Penyakit TBC menular, dan maksud Diki bagus. Dia ingin Ziko benar-benar pulih dan kembali ketika kondisinya sehat. Jika Ziko berkumpul dengan kita dalam fisik seperti itu, anak-anak tidak yakin jika itu papanya. Jadi bersabarlah, yang penting Ziko ditangani dengan dokter yang tepat. Dan dia ada di sini, kapanpun kita bisa melihatnya, ujar Nyonya Amel. Bersambung.